Ya, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Mungkin kalian sudah pernah melihat Ibu pada waktu kemarin kita melakukan MPLS, tapi karena baru pertama dan kedua ini kita ketemu, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Evi Dwi Rahmawati. Kamu bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Evi. Di sini Ibu akan memberikan suatu materi tentang ilmu kimia. Mungkin kamu bertanya-tanya, ilmu kimia itu adalah ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang membuat ketakutan setiap orang. Tidak usah resah, tidak usah takut. Ilmu kimia bisa dipelajari dan kamu akan senang dalam mempelajari ilmu kimia. Di sini materi yang akan Ibu berikan ada 5 bab. Bab yang pertama yaitu, sebelum memasuki ke bab yang pertama, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Kita masuk ke pembelajaran. Nanti yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran 1 semester ada 5 bab. Bab yang pertama adalah peran kimia dalam kehidupan. Bab yang kedua, struktur atom dan sistem periodik unsur. Bab yang ketiga, ikatan kimia. Bab yang keempat, stoikiometri. Dan yang kelima, hukum dasar dan persamaan dalam suatu reaksi kimia. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, ilmu kimia itu sebetulnya suatu ilmu tanpa kamu sadari setiap hari sudah kamu lakukan. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena sebelum kamu melakukan aktivitas, mulai kamu dari tidur malam sampai pagi kamu bangun tidur, kamu sudah melakukan suatu ilmu kimia tanpa kita sadari. Contoh, setelah kamu bangun tidur, kamu akan melaksanakan apa? Kamu akan melaksanakan mandi. Mandi itu kamu sudah melakukan prinsip-prinsip dasar atau hakikat suatu ilmu kimia. Karena apa? Mandi yang kita rasakan dalam tubuh kita itu adalah zat asam. Makanya kadang timbul bau yang kurang sedap. Maaf, kadang kamu dengan saudara, kok kecut ya ambune, bilang seperti itu. Kenapa? Karena asam yang kita keluarkan. Setelah itu kamu masuk kamar mandi, kamu melakukan aktivitas mandi dengan menggunakan apa? Sabun mandi. Sabun mandi adalah sifatnya basah. Setelah kamu mandi, asam ketemu basah, kamu akan fresh. Kamu akan merasa bagaimana? Kamu akan merasa segar. Itu yang disebut sebagai penetralan. Tubuh kamu akan menjadi sehat kembali. Itu juga hakikat daripada ilmu kimia. Setelah itu, kamu akan melakukan apa lagi? Misalnya gosok gigi. Juga sudah ilmu kimia. Kenapa ilmu kimia? Karena pasta gigi yang kamu gunakan juga mengandung kimia. Tidak usah takut karena bahan-bahan yang di dalam pasta gigi kamu itu sudah dilisensi secara resmi, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Setelah kamu mandi, apa yang kamu lakukan? Kamu akan proses makan, misalnya makan sarapan pagi. Sarapan pagi, kamu akan melakukan proses oral. Apa yang disebut dengan oral? Misalnya kamu makan. Oralnya di mana? Di mulut kamu. Mulut kamu mengecap dengan enzim.
yang ada di mulut kita. Apa itu enzim? Air ludah, pelumasnya. Corone wong Jawa lek ngarani apa? Oline, ben ora sereten. Ya, itu disebut seperti itu. Jadi dalam mengunyah kamu akan menelan secara enak. Itu ilmu kimia. Berarti tidak seram ya ilmu kimia. Sebetulnya ilmu kimia itu sudah setiap hari kita lakukan tanpa kita sadari. Berarti senang ya mempelajari ilmu kimia. Ya, itu sedikit ulasan yang Ibu sampaikan supaya kamu mengenal dulu ilmu kimia. Sebetulnya di SMP kamu sudah pernah mendapatkan ilmu pengetahuan alam. Kimia bagian dari ilmu pengetahuan alam. Kamu mungkin di SMP mendapatkan fisika, mendapatkan biologi. Kamu ke jenjang yang lebih tinggi di SMK, kamu mendapatkan ilmu bagian dari ilmu pengetahuan alam yang disebut sebagai ilmu kimia. Di sini ya ada gambar yang Ibu tampilkan, kamu bisa melihat ya. Di situ ada gambar tabung reaksi, bisa kamu lihat di situ. Nanti sewaktu-waktu kalau kita bisa sudah kondusif keadaan kita, sudah bisa bertatap muka, sudah bisa melakukan suatu percobaan, kamu bisa melaksanakan, kamu bisa pegang alat itu dalam pembelajaran kita. Ya, yang sebelah kanan itu adalah contoh-contoh dari alat-alat kimia yang digunakan dalam pembelajaran ilmu kimia. Di situ hampir seluruh produk manusia melibatkan suatu reaksi kimia. Ada gambarnya ya, contohnya parfum, sabun, deterjen, obat-obatan, LPG yang kita gunakan setiap hari untuk proses memasak ibumu itu juga menggunakan ilmu kimia. Berarti sebetulnya ilmu kimia itu erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Sebelum memasuki ke pembelajaran ini kamu hanya mengenal dulu supaya kamu kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ibu hanya memberikan ulasan dulu supaya kamu senang dengan ilmu kimia. Kenapa seperti itu? Karena kadang anak-anak itu merasa ketakutan kalau mendapatkan fisika kimia. Yang sering Ibu temui seperti itu. Makanya sebelum kamu memasuki ilmu kimia, kamu mengenal dulu ilmunya. Supaya kalau kamu sudah mengerti, kamu akan senang. Kalau senang, kamu akan belajar lebih giat. Di sini ada gambar lagi. Belakangnya itu ada tertulis rumus-rumus. Di mana ada tumpuan buku yang begitu banyak. Sebetulnya itu hanya sebagian kecil dari ilmu sains. Di sini seperti yang Ibu sampaikan tadi, ilmu kimia adalah bagian dari IPA di mana membahas tentang susunan, struktur, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertai. Susunan materi di sini tentang apa? Unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dikatakan unsur terdiri dari satu zat. Dikatakan senyawa terdiri dari dua zat atau lebih. Campuran terdiri dari tiga zat atau lebih. Unsur apabila direaksikan dia tidak akan berubah, tetap menjadi unsur. Apa contohnya anak-anak yang ada dalam kehidupan kamu saja? Kamu bisa melihat di sini Ibu memberikan contoh. Contoh di dalam SMP kamu mungkin pernah mendapatkan ilmu ini di dalam materi fisika. Kamu disuruh Bapak Ibu guru untuk menghafal lambang-lambang unsur. Lah di dalam SMK, kamu masuk SMK, ilmu itu diulang kembali, diingatkan kembali supaya kamu lebih mudah dalam menghafal.
unsur sampai dengan tahun sekarang memang banyak anak-anakku, ada kurang lebih 114 unsur. Tetapi nanti yang kita hafal, yang setiap hari kita gunakan, yang pernah kita lihat, yang pernah kita pegang, yang pernah kita dengar, itu dulu yang akan kita hafalkan. Contoh misalnya, manusia setiap hari bagaimana kamu menghirup oksigen. Untuk apa? Untuk respirasi di dalam tubuh. Kita mengeluarkan CO2, kita menghisap oksigen. Apa lambang unsurnya oksigen? Contoh O. Apa lambang unsur hidrogen? H. Apa lambang unsur karbon dioksida? CO2. Misalnya lagi, apa lambang natrium? Na, nikel Ni, bor B, dan seterusnya. Tapi nanti kamu akan lebih detail mempelajarinya dalam penulisan lambang unsur. Jangan salah, kalau satu huruf ditulis huruf kapital, kalau dua huruf ditulis huruf kapital dan huruf kecil Latin. Itu sudah ketentuan, jadi tolong diingat, jangan sampai salah. Itu ya, itu tadi unsur. Kalau senyawa lebih dari satu. Contoh senyawa yang dalam kehidupan kita yang paling mudah saja. Setiap hari, contoh, kamu membuat teh. Membuat teh kamu beri apa? Gula. Itu juga contoh senyawa. Contoh misalnya kamu merebus air. Apa anak-anak yang kamu dapatkan? Air kamu didihkan. Setelah dididihkan akan bagaimana? Mendidih. Mendidih kalau kamu lupa. Setelah mendidih lupa, bisa bagaimana? Habis airnya. Karena menjadi apa? Menjadi uap. Menguap. Ya, menguap. Unsur apa yang dikeluarkan gasnya? Yaitu hidrogen dan oksigen. Oleh sebab itu, rumus molekul air terkenal dengan nama H2O. Kenapa bisa habis airnya? Lah karena menguap menjadi gas. Menjadi gas asat corone Jawa, ya dah? Ya apa ndak? Asat. Lah asat habis. Tapi nanti ada lagi yang disebut sebagai perubahan. Ada suatu reaksi, ada suatu perubahan. Itu contoh unsur, contoh senyawa. Ya, di situ makanya saya tulis di yang nomor 2, bisa kalian lihat di situ. Zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Makanya di situ ada angka yang menyertai bilangan koefisien angkanya ya. CO2, karbon dioksida. Dalam bilangan ilmu kimia itu angka dibaca mulai 1 sampai 10 sesuai jari kita. 1 mono, di, 2 tri, 3 tetra, 4 5 penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Itu nanti kamu hafalkan, jadi kamu jangan sampai salah dalam pemberian nama suatu senyawa. Makanya kalau CO2 dari unsur karbon dan oksigen, apabila dia sudah bereaksi akhirnya ditambah ida, maka tidak dibaca karbon oksigen tetapi karbon, karena bilangan koefisiennya 2 dibaca di, oleh sebab itu dibaca karbon dioksida, bukan karbon dioksigen. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3 adalah campuran. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Itu yang disebut sebagai campuran. Contoh pernah Ibu sampaikan di pembelajaran yang atas tadi, gula, susu, air,
kanji dan sebagainya. Berarti apabila dia terjadi suatu perubahan, dia termasuk jenis perubahan fisika, yaitu suatu jenis perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru, perubahan yang tidak menghasilkan unsur yang permanen. Itu adalah campuran. Berikutnya lagi, kamu lihat di bawahnya, ini ada yang disebut sebagai struktur materi. Materi segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya. Jangan salah, kalau di dalam ilmu kimia ada yang disebut hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama besarnya. Jadi misalnya apabila kamu melakukan suatu percobaan proses pembakaran kayu, sebelum pelaksanaan kayu itu ditimbang dulu, setelah itu hasilnya itu akan sama, tidak meninggalkan sisa. Itu maka ada hukum kekekalan massa. Berat dan massa juga berbeda. Kalau dalam ilmu kimia, kalau berat jelas dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Misalnya Bu Evi di sini gendut, di bumi ditimbang kilogramnya akan besar, akan banyak. Tetapi misalnya saya jadi astronot di bulan, misal ini, tapi saya bukan astronot ya. Saya ke sana, saya ditimbang, jelas saya lebih ringan karena tidak ada gaya gravitasi bumi. Mengerti ya? Di sini ada contoh-contoh molekul unsur, bisa kamu lihat di situ, ikatan antar atom, terbentuk molekul unsur, molekul senyawa maupun ion. Contoh molekul unsur, di situ ada koefisien angkanya O2, N2, H2, dan P4. O lambang atom oksigen, N lambang atom mungkin di SMP kamu ingat nitrogen, H hidrogen, dan P adalah fosfat. Itu contoh molekul unsur. Kemudian molekul senyawa, CO2, karbon dioksida, H2O, rumus molekul air, CaCO4, kalsium karbonat. Contoh ion, apa itu ion? Ion adalah partikel yang mempunyai muatan listrik. Jadi walaupun kita manusia, di dalam tubuh manusia itu juga punya ion. Kalau kamu tidak punya ion, partikel yang mempunyai muatan listrik, partikel positif, partikel negatifnya, ada proton, ada neutronnya, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Misalnya kamu ingin naik sepeda, kamu punya tenaga karena kamu punya partikel ion yang ada dalam tubuhmu. Kamu bisa untuk berpikir, melakukan aktivitas gitu ya, dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Di situ diberikan contoh. Contohnya Ibu tulis Na+, berarti natrium mempunyai proton. Cl- berarti Cl klorin itu mempunyai elektron. Ca2+ berarti itu adalah kalsium yang mempunyai 2 proton. Bisa ya anak-anak untuk dipahami? Saya yakin bisa. Kamu adalah anak-anak yang bisa dibanggakan oleh sekolah. Saya yakin walaupun di masa pandemi harus tetap semangat dalam belajar. Itu ya, itu untuk struktur materi. Kemudian ke berikutnya sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi. Tadi sudah diulas, materi segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati dalam suatu ruangan, itu yang disebut materi. Di sini sifat materi dalam sifat-sifat kimia itu mengarah segala sesuatu yang dibakar itu pasti proses kimia. Jadi di situ mudah terbakar, mengalami korosi, bisa bereaksi dengan zat lain. Itu contohnya yang disebut sebagai sifat-sifat
materi. Misalnya korosi. Apa itu korosi? Kamu pernah mendengar tapi belum memahami. Korosi itu adalah pengeroposan, di mana contoh misalnya kamu naik sepeda motor, kamu punya sepeda motor. Proses pembakaran pada sepeda motor itu pembuangan gas dikeluarkan lewat apa? Namanya knalpot, ya ta? Dikeluarkan lewat knalpot. Di situ gas yang dihasilkan adalah CO, bukan CO2 tapi CO. Dibaca apa? Kalau satu tadi membacanya bagaimana? Mono. Berarti CO disebut karbon monoksida. Mengalami pengeroposan, maka lama-kelamaan knalpotmu yang kamu gunakan setiap hari naik sepeda motor itu lama-kelamaan akan bagaimana? Keropos. Itu yang disebut korosi, proses pengeroposan. Karena di proses pengeroposan tersebut karena ada gas yang mengikis lapisan untuk bisa menjadi lubang-lubang karena terkikis. Contoh lagi misalnya besi, dia akan berkarat, lama-kelamaan juga akan menghasilkan proses perkaratan. Itu contohnya ya, sifat-sifat materi. Bisa ya dipahami contoh-contoh sifat materi. Itu tadi jelas sudah mudah terbakar. Contoh yang mudah terbakar apa? Misalnya gas. Jelas gas itu mudah terbakar. Makanya kalau di rumah ibumu proses memasak harus di ruang yang terbuka, karena kita menggunakan gas yang ada kaitannya dengan ilmu kimia. Jadi prosesnya supaya gas itu bisa menguap secara baik, secara luas. Kalau halamannya luas dia akan hilang ya. Tetapi kalau tertutup itu bisa menyebabkan suatu terbakar. Contoh di oksigen, hidrogen mudah terbakar, oksigen menyebabkan materi itu terbakar lebih kuat. Makanya contohnya misalnya di rumah sakit banyak orang-orang sakit. Orang-orang sakit contoh orang yang sudah lanjut usia, orang yang punya sakit asma, orang yang punya sakit paru-paru. Di situ dia membutuhkan oksigen. Ada tabung-tabung oksigen di rumah sakit itu. Terus tertulis no smoking, dilarang merokok. Kenapa? Karena apabila suhu di dalam rumah sakit, dikatakan rumah sakit itu rumahnya orang yang sakit, berarti banyak orang di situ dengan suhu yang tidak sama, menghasilkan suhu yang akan lebih tinggi panasnya. Kalau saling bergesek maka bisa menimbulkan suatu percikan api. Karena adanya tabung-tabung oksigen yang ada di dalam rumah sakit tersebut, kalau saling bergesek makanya akan menimbulkan api. Apabila sudah terjadi api, dia akan terbakar lebih kuat. Karena apa? Ada tabung-tabung oksigen. Makanya di dalam rumah sakit kita harus hati-hati betul. Tidak boleh merokok karena menghasilkan asap panas yang bisa menyebabkan terjadinya proses terbakar atau kebakaran. Itu ya, bisa ya untuk dipahami. Terus kemudian yang berikutnya kepada perubahan materi. Di sini perubahan materi di dalam ilmu kimia yang akan kita pelajari ada dua. Perubahan materi secara fisika, perubahan materi secara kimia. Apa itu perubahan materi secara fisika dan kimia? Ini pun sebetulnya di SMP juga pernah diberikan di mata pelajaran fisika atau
IPA ya, disebut suatu jenis perubahan fisika, yaitu suatu jenis perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Berarti suatu jenis perubahan materi yang tidak menghasilkan zat yang permanen. Ini Ibu beri contoh ya, di sini ada beberapa contoh. Mungkin kamu pun juga sudah hanya 2 contoh ya, tapi nanti kamu bisa menerapkan contoh-contoh lain dalam kehidupan kamu di rumah. Itu bisa juga setelah Ibu beri penjelasan di sini. Contoh yang paling mudah saja, misalnya kamu membuat es. Dari apa anak-anak? Es itu dibuat dari air matang. Kamu masukkan ke kulkas. Terus setelah itu dia akan bagaimana? Membeku. Ya apa tidak? Ya, membeku. Setelah membeku, misalnya kamu keluarkan dari freezer. Kamu biarkan akan bagaimana? Mencair. Hakikatnya air yang sebelum jadi es batu tersebut, kemudian kamu keluarkan dari freezer menjadi air, itu adalah sama, tidak menghasilkan zat yang baru. Itu yang disebut sebagai perubahan fisika. Hakikatnya adalah sama. Itu ya. Terus ini contoh berikutnya. Contoh, tapi jangan salah. Contoh ini ada 2 jenis perubahan yang Ibu jadikan satu, supaya kamu mengerti, bisa memahami. Contoh lilin dibakar. Lilin dibakar, pada proses pembakaran lilin itu sumbunya ada sumbu, ada lilinnya. Yang dibakar apanya? Sumbu. Tetapi lilinnya itu juga dia akan meleleh. Tapi hasil lelehan lilin itu apabila kita cairkan, kita cetak kembali, bisa enggak kembali lagi menjadi lilin? Bisa? Bisa. Berarti itu yang disebut sebagai perubahan fisika. Kalau perubahan kimia yang mana, Bu? Kok tadi 2 jenis perubahan? Yang sumbunya. Sumbu itu dibakar. Berarti kalau sumbu dibakar, dia akan bagaimana? Habis menjadi abu. Terjadi perubahan baru atau tidak? Ya. Berarti sumbunya lilin itu adalah perubahan kimia, lilinnya sendiri adalah perubahan fisika. Jangan salah, kalau kamu nanti mengerjakan, misalnya ada soal lilin dibakar termasuk perubahan apa, misalnya seperti itu. Berarti apa anak-anak? 2 jenis perubahan, perubahan kimia dan perubahan fisika. Bisa ya dipahami? Pasti bisa. Saya yakin, Ibu yakin kamu adalah intan yang dimiliki oleh sekolah SMK YPBK. Walaupun posisi kita jarak jauh seperti ini, kamu bisa mengerti, kamu bisa memahami. Dengan kondisi harus tetap semangat, belajar, dan berdoa supaya pandemi segera berlalu. Ini ulasan Ibu ya, tadi perubahan fisika, sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia itu suatu jenis perubahan yang menghasilkan zat yang baru, berarti dia akan berubah. Materi itu akan berubah dengan hasil yang baru, akan permanen perubahan itu. Itu yang disebut sebagai perubahan kimia. Di situ Ibu beri contoh, besi berkarat. Loh Bu, misalnya kamu tanya, besi berkarat wujudnya tetap besi, kenapa disebut perubahan kimia? Harus kamu ingat, perubahan kimia itu juga ada reaksi kimia yang menyertai. Apa saja itu? Terjadi perubahan, 1, terjadi perubahan warna, 2, terdapatnya gelembung gas, 3, perubahan suhu.
Terus yang berikutnya adalah terjadinya perubahan warna. Itu bisa juga menyebabkan suatu reaksi kimia. Gelembung gas juga bisa menyebabkan reaksi kimia. Terus ada lagi yaitu tekanan suhu. Di sini otomatis besi berkarat itu proses perkaratan karena dipengaruhi oleh suhu, maka disebut sebagai suatu jenis perubahan kimia karena yang menyertai juga suatu reaksi yang disebut reaksi kimia. Itu contoh besi berkarat. Kalau kayu dibakar jelas terlihat ya, karena wujudnya kayu dibakar menjadi abu, berarti jelas jenis perubahan menghasilkan zat yang baru. Bisa ndak abu kembali lagi menjadi kayu? Tidak bisa, karena itu menghasilkan jenis zat baru yang permanen. Ini yang disebut sebagai perubahan kimia. Gitu ya. Terus saya beri contoh lagi, Bu beri contoh lagi, nasi menjadi basi. Ibu mau nanak nasi, kemudian basi. Apakah bisa kembali lagi menjadi ya tidak bisa. Basi juga tidak bisa untuk dikonsumsi karena sudah terjadi suatu reaksi yang disebut reaksi kimia. Anak-anakku, materi hari ini yang Ibu berikan sampai kepada hakikat ilmu kimia. Kamu mengenal ilmu kimia, kamu mengenal sifatnya, kamu mengenal strukturnya, kamu bisa mengenal perubahannya. Berarti itu nanti kamu akan senang dalam mempelajari ilmu kimia. Gitu ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat. Kamu bisa memahami apa yang Ibu berikan. Kita ketemu lagi nanti dalam pembelajaran berikutnya dengan kelanjutan dari materi yang sudah Ibu berikan hari ini. Anak-anakku, semoga kita selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita dapat bertemu, bertatap muka, saling menyayangi, saling menghormati, supaya kita bisa berkomunikasi, bisa saling berinteraksi. Jaga kesehatan kalian, salam sehat selalu, Tuhan melindungi kalian. Selamat pagi anak-anak.